Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Faluvi dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada Netaket 13.4.5 dengan judul Packet Tracer Troubleshoot VLAN Issues. Nah, jika kita lihat di sini terdapat addressing table yang berisi device, interface, dan juga IP address, serta pada VLAN information di sini terdapat VLAN, SSID, authentication, serta username dan juga password. Nah, di sini itu ada tujuan dari praktek kali ini, yang dimana pertama itu kita akan coba troubleshoot wireless LAN connectivity issues in a home network. Selanjutnya troubleshoot wireless LAN connectivity issues in an enterprise network. Nah, jadi di sini kita itu akan memecahkan masalah konektivitas LAN nirkabel di jaringan rumah maupun di jaringan perusahaan. Nah, jadi jika kita lihat pada background ataupun skenario di sini, setelah kita mempelajari cara untuk mengonfigurasi jaringan nirkabel di jaringan rumah dan juga perusahaan, di sini kita juga perlu untuk mempelajari bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tujuannya itu adalah kita akan mengaktifkan konektivitas antar host di jaringan ke web server, baik melalui IP address maupun URL. Nah, di sini terdapat nodes yang dimana jika kita ingin mengakses home wireless router, kita bisa menggunakan username dan juga passwordnya adalah admin. Jika kita ingin mengakses WLC Management Interface, passwordnya username-nya admin dan passwordnya Cisco 123. Oke, langsung saja di sini ada instruction-nya yang akan kita ikuti untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama di sini kita akan coba untuk mengisi tabel ini untuk menyelidiki masalah yang ada pada aktivitas kali ini. Nah, di sini selidiki masalah konektivitas pada setiap host. Masalah mungkin terkait dengan konfigurasi host atau komponen jaringan nirkabel lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya karena saya sebelumnya juga sudah melakukan praktek ini, dan di sini hanya untuk membuat video hands-on-nya. Jadi di sini saya sudah membuat tabelnya bagian-bagian mana saja yang terdapat masalah pada praktik Cisco tersebut. Nah, di sini ada device-nya yaitu smartphone, tabel PC, laptop, yang dimana masalahnya itu tidak dapat mengakses URL server berdasarkan nama, lalu alamat server DNS salah dikonfigurasi pada server DHCP Home Wireless Router. Nah, yang kedua itu ada tablet PC, yang dimana di sini klien diatur ke pengelamatan statik. Nah, selanjutnya ada wireless router. Di sini interface internet itu diatur ke statik. WLC di sini WLAN nirkabel VLAN 20 itu tidak diaktifkan. Lalu laptop 2 di sini tidak dapat tersambung ke VLAN nirkabel 20 dan nama pengguna di profil kliennya salah. Serta yang terakhir di sini ada WLC yang dimana laptop 1 itu tidak dapat terhubung ke WLAN, serta pada WLC WLAN wireless VLAN 10 itu memiliki manajemen kunci autentikasi yang diatur ke 802.1 kali, bukan PSK yang merupakan konfigurasi yang diperlukan untuk keamanan WPA2 PSK. Oke, langsung saja di sini bisa kita perbaiki. Yang pertama, di sini pada part kedua itu adalah fix issues, yang dimana kita akan memperbaiki masalahnya. Kita akan melakukan perubahan pada konfigurasi perangkat supaya host dapat terhubung ke jaringan. Nah, uji itu untuk memastikan semua host dapat mencapai tujuan komunikasi untuk terhubung ke web server melalui alamat IP dan juga URL. Nah,
di sini yang pertama kita akan mengubah alamat statik pada server DHCP router nirkabel rumah ke 10.100.100.254. Nah, di sini kita bisa menghubungkan home admin ke home wireless router menggunakan kabel straight. Oke, di sini saya akan menghubungkan ini fast Ethernet 0 ke gigabit Ethernet 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengakses home wireless router. Ini bisa mengaksesnya melalui smartphone, bisa melalui laptop dan juga tabel PC ya sebenarnya. Oke, di sini saya akan mengaksesnya melalui laptop saja. Lalu di sini kita ke desktop dan ke web browser. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita akan mengakses home wireless router menggunakan alamat IP yang ada di tabel seperti ini. Oke, di sini kita ketik saja https://192.168.0.1. Di sini kita go. Nah, di sini kita diminta untuk masukin username dan juga password sesuai dengan perintah tadi. Jika kita ingin masuk ke home wireless router, username dan passwordnya adalah admin. Jadi di sini kita isi admin, passwordnya juga admin. Oke. Nah, kita akan masuk ke halaman dari wireless home wireless router seperti ini. Selanjutnya kita akan memperbaiki masalah pada bagian yang pertama, yang dimana solusinya itu kita akan mengubah alamat statik pada server DHCP router home wireless router ke 10.100.100.254. Oke. Di sini kita cari pada network setup bagian di bagian ini. Oke, sebentar kita lihat di bagian statik DNS 1. Ini kita ubah jadi 10.100.100.254. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita save. Nah, completion-nya akan bertambah menjadi 16%. Setelah itu, kita akan coba perbarui IP di smartphone, laptop, dan juga home PC, home admin, untuk memperbarui IP-nya. Oke, di sini kita close saja kalau sudah. Ini close. Lalu di bagian laptop kita ke command prompt. Setelah itu di sini kita ketik ipconfig/renew. Oke, kita enter. Nah, di sini maka DNS servernya sudah diperbarui menjadi IP yang tadi kita isi 10.100.100.254. Selanjutnya kita ke tablet PC. Sebentar. Kita ke smartphone. Oke, di sini kita ke desktop, web browser. Maaf, harusnya ke command prompt. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini kita close lagi. Harusnya kita ke command prompt untuk memperbarui IP-nya. Perintahnya ipconfig/renew. Kita enter. Nah, di sini juga DNS servernya sudah diperbarui. Alamatnya sama seperti tadi. Selanjutnya di bagian home admin juga kita bisa ke command prompt, lalu ke ipconfig/renew. Oke, di sini juga DNS servernya sudah diperbarui. Selanjutnya kita akan mengatasi masalah pada bagian yang kedua, yaitu pada tablet PC, yang dimana klien diatur ke penyelamatan yang statik, harusnya diatur ke DHCP. Nah, di sini kita bisa ke tablet PC,
lalu kita ke bagian desktop dan di IP configuration. Nah, pada bagian ini masih statik, yang dimana harusnya adalah DHCP. Di sini bisa kita lihat pada pengaturan di bagian addressing table, pada tablet PC, laptop, segala macam smartphone, ini diatur ke DHCP, bukan ke statik. Jadi yang di bagian ini kita select yang DHCP. Oke. Requesting. Nah, di sini DHCP requestnya sudah successful, yang dimana sudah menampilkan IP versi 4 addresses, subnet mask, default gateway, dan juga DNS servernya. Dan di sini completionnya bertambah jadi 33%. Oke, langkah yang selanjutnya kita akan mengatur interface dari home wireless routernya ke DHCP untuk masalah ke berapa ini? Oke, ke masalah ketiga, yang dimana di sini wireless routernya yaitu interface internetnya diatur ke statik, yang dimana harusnya masih tetap ke DHCP ya, sesuai dengan yang ada pada tabel addressing table di sini. Oke, jadi di sini kita bisa akses home wireless router melalui apapun. Di sini saya menggunakan laptop. Kita ke web browser lagi. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa masukin URL yang tadi, yaitu https://192.168.01. Sini kita go. Oke, ini admin. Lalu di sini juga admin. Kita enter. Nah, untuk memperbaiki hal ini, kita memperbaiki pada internet connection type di sini, yang dimana di sini masih tertera yaitu static IP, yang dimana harusnya adalah DHCP. Di sini kita pilih yang DHCP. Oke, setelah itu, jika sudah, kita save settings. Nah, di sini complexionnya akan bertambah menjadi 50%. Setelah itu selanjutnya kita lihat lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan WLAN 20 dan menerapkannya pada WLC. Di sini pada masalah ini di WLC, yang dimana masalahnya WLAN nirkabel VLAN 20 tidak diaktifkan, dan solusinya kita akan mengaktifkan WLAN-nya dan menerapkannya pada WLC. Oke, di sini kita ke PC admin atau admin PC di sebelah sini, lalu kita ke desktop. Setelah itu kita masuk ke web browser lagi. Nah, di URL ini kita akan mengisi alamat IP dari WLC, yaitu 192.168.200.254 ini. Bisa kita lihat. Oke, di sini kita isi berarti https://192.168.200.254. Oke, kita go. Nah, di sini kita akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik login. Nah, untuk tadi jika kita ingin akses ke WLC Management Interface-nya, kita menggunakan username-nya adalah admin dan password-nya adalah Cisco 123, yang dimana C-nya itu kapital. Sini kita login. Tunggu dulu sebentar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke bagian WLANs, yang dimana kita akan memperbaiki pada WLANs-nya di sini. Kita ke WLANs, tunggu dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, sekarang kita ke bagian WLANs yang wireless WLAN 20.
Bentar. Oke, di sini kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya di bagian ini kita akan coba mengaktifkannya dengan mencentang enable di sini. Oke, selanjutnya di sini kita apply. Oke, kita tunggu. Di sini completionnya akan bertambah jadi 66%. Selanjutnya, jika kita lihat lagi di sini, masalah yang selanjutnya itu ada pada laptop 2, yang dimana laptop 2 itu tidak dapat tersambung ke VLAN kabel 20 dan nama pengguna di profil kliennya salah. Di sini solusinya ubah nama pengguna menjadi user 2. Oke, kita akan lakukan di laptop 2. Laptop 2 di bagian ini. Tunggu sebentar, berisik. Nah, selanjutnya kita ke bagian laptop 2, lalu kita ke desktop. Setelah itu kita ke PC wireless. Nah, di sini kita ke bagian profiles. Lalu di bagian profiles ini kita klik edit. Nah, di sini kita pilih untuk SSID 20, yaitu di sini kita select, kita klik gini. Selanjutnya kita klik advanced setup. Nah, selanjutnya di sini wireless SSI 20, kita next saja. Selanjutnya nah, di sini di bagian creating a profile, di sini pada security-nya kita ubah jadi WPA yang enterprise. Oke, selanjutnya kita next. Lalu di bagian login name di sini itu tadi kita ubah menjadi user 2. Lalu untuk passwordnya di sini kita masukkan Cisco 123. Oke, jika sudah selanjutnya kita next lagi. Lalu kita save. Nah, selanjutnya di sini kita connect to network. Lalu jika kita lihat di sini compressionnya bertambah menjadi 83%. Selanjutnya kita ke profile. Lalu kita ke bagian yang SSID WLAN 20. Lalu di sini kita connect. Nah,
jika kita lihat di sini hasilnya, sebentar. Laptop 2 security mode user ID. Kok belum ya? Oke, kita buka lagi saja di sini. Tadi keluar ya, jadi kita bisa masuk lagi ke web browser. Loh, kok ininya berkurang tadi 80? Oke, kita lakukan percobaan lagi seperti yang sebelumnya tadi. Ini kayaknya karena tadi ke close, jadi kita masuk lagi ke https://2 19 berapa tadi? 192.168.200.254. Oke, sini kita go. Iya. Ini kita masuknya ke PC wireless. Oke, maaf, salah. Maaf, di sini saya tadi salah, malah masuk lewat web browser. Seharusnya kita ke PC wireless. Lalu kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Sepertinya di sini ada yang belum. Ini kita connect. Oke, ininya masih belum nambah. Kita lakukan seperti tadi, kita ulangi langkahnya, yang dimana di sini kita klik bagian edit terlebih dahulu, lalu kita ke SSID 20 ini, setelah itu Advanced Setup, setelah itu di sini kita next, lalu di sini next lagi. Nah, di sininya WPA Enterprise. Oke, sudah, selanjutnya kita next. Di sini user 2 dan juga passwordnya juga sudah. Selanjutnya kita next lagi. Di sini kita save. Setelah itu connect to network. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini bisa kita lihat completion-nya jadi 83%. Lalu di bagian ini kita ke profile. Setelah itu kita select ini, kita klik, lalu kita klik connect. Oh, dia malah di connect berkurang ya. Oke, jadi oke. Jadi seperti ini kita edit tadi. Advanced Setup, back. Kita pilih yang SSID ini, Advanced Setup. Ini kita next, next, save, connect to network. Oke, jika sudah kita bisa lihat di cek result sini. Nah, ini sudah tercentang semua. Selanjutnya, kita akan memperbaiki pada masalah selanjutnya, yaitu di bagian terakhir, yang di bagian WLC, yang dimana laptop tidak dapat terhubung ke WLAN, dan pada WLC, WLAN Wireless VLAN 10-nya memiliki manajemen kunci autentikasi yang diatur ke 802.1, bukan PSK. Nah, di sini solusinya kita akan mengubah manajemen kunci autentikasinya ke PSK, masukkan nilai PSK dari tabel WLAN. Oke. Selanjutnya di sini kita ke
admin PC, lalu kita ke bagian WLANs, ini sudah di WLANs. Setelah itu kita ini back. Oke, tunggu dulu. Nanti kita akan pilih yang, nah ini, yang VLAN ID-nya 1, yang dimana pada wireless VLAN 10. Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jika sudah, kita klik security. Setelah itu di bagian bawah, nah yang 802.1 ini kita matikan, dan yang PSK ini kita hidupkan. Oke, setelah itu di bagian password ini kita ubah jadi Cisco 123. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita save. Kita apply. Oke. Nah, di sini completion-nya sudah 100%. Oke. Selanjutnya oke, sudah ya. Ini sudah 100%, yang artinya kita sudah berhasil untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba menghubungkan laptop 1 ke WLAN wireless VLAN 10, yang dimana kita bisa ke laptop 1. Sebenarnya ini sudah sih, kita tambahkan saja. Ini ke laptop 1, lalu kita ke desktop, lalu ke bagian PC wireless di sini. Selanjutnya kita ke connect, lalu di sini kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita pilih yang SSID 10. Di sini kita connect-kan, dan untuk bagian ini preset key-nya kita masukin yaitu Cisco 123. Oke, jika sudah kita connect. Oke, sudah. Mungkin cukup ya, itu saja. Di sini juga completion-nya, cek result pada assessment items di sini sudah tercentang semua, dan di bagian completion juga sudah bertambah jadi 100%. Oke, mungkin terakhir yaitu kesimpulan dari praktikum kali ini, kita jadi belajar untuk mencari dan juga memperbaiki masalah konektivitas pada jaringan nirkabel baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan enterprise atau perusahaan. Nah, masalah ini meliputi konfigurasi dari yang statik atau IP yang salah, juga ada DNS yang gagal, WLAN yang tidak diaktifkan, metode autentikasi yang keliru, ataupun username dan password user yang salah. Nah, setelah kita perbaiki, maka perangkat wireless itu bisa mengakses server tujuan baik lewat alamat IP maupun melalui URL gitu. Di sini bisa kita buktikan. Tadi itu sebelumnya jika kita ingin coba ping ke home wireless router di sini, itu tadi tuh unreachable sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita nih bisa coba ping di sini ke 192.168.10.0.1. Nah, di sini sekarang TTL, yang artinya koneksinya sudah berhasil, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.